Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi, bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan. Dan Tuhan hadir di antara kita, dimanapun kita berada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam dunia yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Sebab itu selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu. Kami mau terus memandang hanya kepadamu. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan. Dan di dalam Engkau ada segala yang kami perlu. Kami hidup karena anugerah-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
hanya di dalam-Mu kami dapatkan hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya. Sebab Kau telah tebus dari cara hidup yang sia-sia. Kau jadikan hidup kami berarti, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Segala-galanya bagi kami, Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami. Kami tak akan goyah, sebab Engkau yang menopang kami. Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih. Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kata menanti
Allah sampai selama-lamanya. Karena Engkau lah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dan Engkau sumber yang tidak terbatas dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Suatu Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih. Sampai hari ini kami kuat, itu karena kuat gagah yang Kau berikan bagi kami. Karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Karena Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menopang kami. Dan bersamamu kami menghadapi semuanya. Sehingga kami boleh tetap kuat sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Sebentar kami mau sama-sama belajar dari firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman. Sehingga kami percaya pada firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan melanjutkan renungan harian kita, saat teduh kita, yang hari ini sampai kepada Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-34 tentang sambungan dari perikop yang kemarin, di mana Paulus dan Silas dan Timotius ada di kota Berea, dan karena sesuatu hal mereka memotivasi supaya Paulus pergi meninggalkan Berea dan sampailah dia di Athena. Ya. Saya akan bacakan bagi kita dengan cepat. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu, selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga.
Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil dan menghakimi dunia oleh seseorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ayat 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi saat Paulus sampai di Athena, ya, dia sangat sedih hatinya karena dia melihat begitu banyak patung-patung berhala di Athena. Ya. Kenapa Paulus begitu sedih? Ya, begitu kesedihannya membuat dia kemudian bertindak, ya. Karena memang kita tahu ya bahwa Athena itu adalah pusat ilmu pengetahuan ya bangsa Yunani ya pada waktu itu ya. Di sana begitu banyak ya sekolah-sekolah filsafat yang terkenal ya. Begitu banyak orang-orang pintar ya, cerdik pandai dan para pujangga-pujangga ya berkumpul di sana ya. Jadi Paulus merasa begitu banyak orang-orang pintar, tetapi banyak juga penyembahan berhala, patung-patung di sana. Itu yang membuat Paulus begitu sedih, ya, begitu masgul hatinya, ya. Ibarat apa ya? Kita misalnya kita lihat anak mahasiswa gitu, atau dosen gitu, atau guru, tapi terjerat narkoba misalnya, ya orang-orang yang berpendidikan tapi terjerat narkoba, terikat oleh narkoba, itu kita kadang-kadang nggak habis pikir ya, bagaimana orang-orang yang berpendidikan yang harusnya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tapi mereka terikat dalam hal itu. Nah, kesedihan Paulus ini kemudian mendorong dia untuk berdiskusi dengan banyak orang, ya, dengan orang-orang yang percaya, ya, dengan orang-orang di rumah ibadah, di pasar, bahkan dengan orang-orang cerdik pandai. Dia mencoba berdiskusi, berkhotbah, ya, sampai akhirnya ketika orang-orang cerdik pandai itu mendengar Paulus menaikkan topik tentang patung-patung mereka dan berbicara tentang Tuhan Yesus, mereka kemudian mencoba mengundang Paulus ke Areopagus, ya. Areopagus itu mungkin seperti DPRD-nya kota Athena lah pada waktu itu, ya. Nah, ini kan kesempatan bagi Paulus, ya. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kemudian dia menerima undangan itu dan mencoba menjelaskan ya kepada orang-orang di Athena ya bahwa Tuhan itulah sebagai pencipta ya, Tuhan itulah yang berkuasa atas ciptaannya ya. Dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dia tidak dilayani oleh tangan manusia, tapi sebaliknya dialah yang memberi, dialah yang mengasihi dan seterusnya ya. Bahkan Paulus mendorong mereka untuk mencari Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang harusnya mereka kenal. Gitu. Tapi kemudian akhirnya masalah terjadi ketika Paulus berbicara soal kebangkitan. Ya, saat Paulus berbicara soal kebangkitan, langsung ya orang-orang cerdik pandai di sana menolak karena mereka memang tidak percaya kebangkitan tubuh. Ya.
Akhirnya mereka menolak, tapi walaupun mereka menolak, ternyata tetap saja ya ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang menggabungkan diri dengan Paulus dan menerima pengajaran daripada Paulus. Ya, nah hal apa yang bisa kita pelajari dari kisah Paulus di Athena ini? Saya nggak banyak-banyak, mungkin dua hal saja. Yang pertama adalah betapa kagum kita ya kepada Paulus ya, dari satu kota ke kota yang lain ya, dia kemanapun dia pergi dia selalu konsisten memberitakan Injil ya, bahkan setiap pemberitaan Injil itu ada saja orang yang menolak ya, walaupun tentu banyak juga orang yang menerima, tapi Paulus ya dengan teman-temannya tidak menyerah, tidak putus asa ya. Paulus tidak menjadi lemah, bahkan mereka terus bersemangat untuk memberitakan Injil. Ini hal yang perlu kita tiru, kita pelajari ya, kita teladani dari Paulus ya, kemanapun dimanapun kita ada ya, biarlah kita selalu siap untuk memberitakan Injil ya. Penolakan tidak menghalangi kita, tidak membuat kita surut untuk memberitakan Injil. Nah, yang kedua yang saya dapatkan adalah berbeda dengan orang-orang Berea, ya. Orang-orang Berea dikenal sebagai orang-orang yang baik hati karena kemarin Hengki sudah jelaskan, ya. Mereka menerima firman dengan sukacita dan dengan tulus. Dan juga mereka menyelidiki firman dengan kritis setiap hari. Nah, bedanya dengan orang-orang di Athena adalah kalau kita lihat tadi satu persatu, ya, mereka adalah orang-orang yang ingin tahu. Jelas mereka adalah orang yang terpelajar. Mereka ingin tahu. Bahkan di ayat berapa itu ya? Ayat 21 dikatakan mereka tidak punya waktu untuk hal-hal yang lain. Selain apa? Selain untuk belajar hal-hal yang baru. Artinya apa? Artinya mereka menghabiskan waktu untuk belajar. Ya. Di ayat 21, ya, mereka tidak punya waktu untuk hal-hal lain selain belajar mendengarkan hal-hal yang baru. Jadi mereka adalah bukan orang-orang yang malas, tapi orang-orang yang selalu ingin juga diajar. Tapi kenapa hati mereka tidak terbuka kepada Injil? Ya, tentu jawabannya kita tahu bahwa di kota mereka, di hidup mereka, di hati mereka ada banyak berhala-berhala yang mereka sembah. Mungkin ini pelajaran bagi kita, ya, bahwa ya pertanyaannya mungkin sederhana ya, masih adakah berhala-berhala di dalam diri kita? Ya, tentu kita adalah orang-orang yang sudah paham tentang hal ini, ya. Kalau bicara tentang berhala, itu berarti ada sistem penilaian di dalam diri kita yang menganggap ada hal lain yang lebih besar, ada hal lain yang lebih mulia, ada hal lain yang lebih berharga selain daripada Tuhan. Ya, Tuhan menolak penyembahan berhala. Dikatakan jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Karena kalau ada berhala berarti Tuhan terhalang ya untuk memandang kita, untuk berhadapan dengan kita. Ya, kalau berhala-berhala zaman dulu berupa jimat, ya, atau patung-patung, atau benda-benda keramat, atau hal-hal tahyul, ya. Nah, berhala-berhala zaman sekarang, ya, bisa banyak hal, ya. Bisa hobi kita, ya, bisa pekerjaan kita, ya, menjadi berhala karena kita anggap itu lebih penting daripada Tuhan, ya, daripada Allah, ya. Yang ekstrim mungkin uang bisa menjadi berhala bagi kita, ya. Bahkan yang tidak kelihatan ya di dalam dunia pelayanan itu sendiri bisa menjadi berhala ya bagi kita karena kita anggap itu jauh lebih penting daripada Allah itu sendiri ya. Nah, kalau itu terjadi maka sulit bagi kita untuk bisa menerima hal-hal yang baru
ya, sama seperti orang-orang yang di Athena ini. Saya teringat satu ayat ya di dalam di dalam 2 Timotius 2 Timotius berapa nih? 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-7 dikatakan seperti ini perikop tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang ke-7 bilang seperti ini, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya. Jadi berhala bisa menghalangi kita untuk mengenal kebenaran. Ya, walaupun kita punya hasrat ingin selalu diajar, ingin belajar, ya, tapi kita tidak akan mampu mengenal kebenaran kalau ada hal-hal lain yang lebih berharga dibandingkan Tuhan. Ya, ayat yang di atasnya, ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, sama seperti orang Athena, ya, Paulus pun mengakui bahwa mereka sangat beribadah, ya, hanya beribadah kepada dewa-dewa mereka, ya. Nah, bagi kita, ya, kita mari bersama-sama, ya, kita mengintrospeksi diri kita, ya, karena pada akhir zaman banyak orang-orang yang tetap menjalankan ibadahnya, tapi jauh dalam hatinya sebenarnya sudah menyangkal kekuatan daripada ibadah itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Heri. Jadi sekali lagi ada dua hal, kita tetap setia menginjil dan kita introspeksi diri kita. Ya, adakah hal lain yang lebih penting daripada Allah selain daripada Allah itu sendiri? Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli. Sharing firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita pada dua hal. Yang pertama itu terus memotivasi, mendorong kita untuk memberitakan Injil kapanpun dan dimanapun. Dan tentu akan ada selalu hikmat Tuhan yang menuntun kita di dalam segala keadaan. Bahkan kita dalam tanda kutip bisa menyesuaikan dengan apa yang orang-orang belum mengenal Tuhan, apa yang mereka percayai, tapi kita bisa giring kepercayaan mereka pada akhirnya tetap tertuju kepada karya salib. Nah, yang kedua, seperti yang Pak Ramli tadi katakan, ya hari ini kita diingatkan untuk mengintrospeksi diri kita, apakah masih ada berhala-berhala dalam hidup kita. Sekali lagi berhala seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, itu bukan serta-merta sesuatu benda yang kita sembah, tetapi itu lebih kepada sebuah sistem penilaian yang kita bangun dalam pikiran kita yang bisa menggeser posisi Allah. Apakah itu hobi, apakah itu pekerjaan, bahkan apakah itu pelayanan, ataukah itu keluarga. Karena segala sesuatu yang menggeser posisi Allah, itulah berhala dalam hidup kita. Nah, dua hal itu yang Pak Ramli tadi sampaikan, tapi saya juga tertarik dengan apa yang tadi Pak Ramli sampaikan. Ini juga menjadi bahan perenungan bagi kita tentang perbedaan orang-orang yang ada di Berea dan orang-orang yang ada di Athena, di Yunani. Orang-orang yang ada di Berea, firman Tuhan katakan mereka lebih baik daripada orang-orang yang lain di kota-kota lain, karena ketika mereka mendengar firman Tuhan, terus mereka merenungkannya, sehingga mereka menyelidiki betul nggak seperti itu apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya percaya orang yang merenungkan firman itu akan menemukan kebenaran ketika dia menyelidiki, merenungkan, dan ketika dia mengerti, memahami, sehingga dia percaya, maka otomatis, sekali lagi saya katakan, itu akan menjadi sesuatu yang dilakukannya. Seperti yang kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap kali mau dengar firman, saya selalu katakan, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk memahami, supaya kami percaya. Dan karena sesuatu yang kita percaya itu otomatis, kalau usah disuruh-suruh lagi Bapak Ibu. Karena itu sebuah respon otomatis yang akan menjadi tindakan hari-hari kita. Sama seperti berkali-kali saya kasih contoh,
Kenapa kita makan waktu lapar otomatis, nggak usah disuruh-suruh, karena kita udah percaya kalau kita lapar itu, kalau makan nggak akan lapar lagi. Dan itu sudah kita pahami bertahun-tahun. Nah, tapi beda dengan orang-orang yang ada di Yunani. Sepertinya mereka punya banyak waktu, bahkan menyibukkan diri mereka hanya untuk mendengar dan mengatakan hal-hal yang baru. Tapi hanya stop sampai di situ, Bapak Ibu. Nah, artinya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Paulus juga pernah mengatakan kepada anak didiknya, Timotius, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Nah, saya akan bacakan ayat ini. 2 Timotius pasal 4, ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, orang akan mengumpulkan guru-guru, tapi sekali lagi hanya untuk memuaskan telinga, nggak sampai ke hati. Nah, saya perhatikan hari-hari ini, tapi saya berdoa nggak ada di antara Bapak Ibu terjebak dengan pola seperti ini. Karena yang dimaksud dengan mengumpulkan guru-guru dan dongeng, itu bukan mengumpulkan nenek-nenek tua, Bapak Ibu. Jelas, ini kata guru. Artinya sikap hati kita begini loh, Bapak Ibu, maksud saya. Waktu kita dengar firman Tuhan, sikap hati kita itu seperti apa? Apakah memang kita rindu, haus, dan kemudian kita minum, atau kalau makan, kalau Bapak Ibu yang ikut camp pria di angkatan-angkatan terakhir kan ada bertekun dalam firman itu digambarkan seperti seekor sapi yang mengunyah rumput yang dia makan, terus dia akan duduk di tempat yang teduh, dia akan mulutnya gerak terus mengunyah, nanti masuk dikeluarin lagi dikunyah, sampai benar-benar hancur, lembut, baru dicerna dan akan diserap dengan seluruh tubuhnya. Nah, itulah seharusnya sikap hati seperti jemaat di Berea. Nah, tapi ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini saya temukan hanya senang mendengar khotbah-khotbah yang hanya untuk sekedar memuaskan telinganya. Makanya berkali-kali saya selalu katakan kalau ada jemaat yang mulai memuji, baik saya maupun hamba Tuhan yang lain, terus mereka membandingkan, wah kalau si A ini khotbahnya bagus, kalau si ini, sudah males dengarnya. Hati-hati Bapak Ibu. Kita jadi jemaat seperti orang Yunani yang hanya ingin dengar sesuatu jadi seperti dongeng, yang hanya meninabobokan kita, hal-hal yang sepertinya baru, hal-hal yang seperti hanya menyenangkan kita. Tapi hanya sampai batas itu. Makanya berkali-kali kalau ada jemaat yang ngomong seperti itu, saya katakan gini, khotbah yang bagus itu kalau kamu lakukan, titik. Kalau hanya bicara soal public speaking, kalau hanya bicara tentang redaksi kata-kata, kalau hanya bicara tentang jam terbang, maaf, itu hanya teknis. Dan masing-masing orang punya kapasitas yang berbeda. Nah, jujur Bapak Ibu, coba Bapak Ibu selidiki hati, respon Bapak Ibu dengan khotbah itu seperti apa. Lebih kepada hal-hal teknis atau nilai kebenaran itu. Bukan berarti mau membela diri, Bapak Ibu, bukan. Saya juga mengajar sebagai pengajar homiletik, saya selalu mengajar murid-murid PPJ, saya selalu mengingatkan teman-teman hamba Tuhan untuk terus mengupgrade diri, memperbesar kapasitas, memperbaiki cara berkhotbah. Karena itu kan ada ilmu berkhotbah, homiletik, ada seni berkhotbah, itu ada public speaking. Nah, sebagai hamba Tuhan, di satu sisi, saya mendorong Bapak Ibu yang juga sudah terbiasa khotbah, perbaiki cara berkhotbah kita, perbesar kapasitas kita, perbaiki teknis khotbah kita, perluas wawasan kita, itu it's okay Bapak Ibu, harus dilakukan. Tapi maksud saya di sisi yang satunya, di sisi lain hidup kita, kalau kita sebagai pendengar firman,
Mari jaga sikap hatimu. Jangan fokus pada hal-hal teknis, tapi fokuslah pada kebenaran yang didengar. Kebenaran yang akan meneguhkan hati kita. Mungkin dalam 45 menit atau sekarang dibatasi 30 menit khotbah, hanya satu kalimat kebenaran yang kau bisa tangkap. Tapi renungkan dan lakukan. Tapi berapa banyak hari-hari ini saya ketemu orang Kristen, mereka hanya lebih suka mendengar seperti jemaat, maaf bukan banyak jemaat, seperti orang-orang yang ada di Yunani, di Athena tepatnya. Hanya untuk memuaskan telinga, wah bagus, keren, wah bagus nih khotbah nih, ini bagus nih. Habis itu juga nggak praktek tuh. Hanya bagus secara teknis memuaskan telinga. Nah, tapi kita mau belajar seperti jemaat Berea. Bahkan ketika kita dengar seorang hamba Tuhan khotbah, maaf, yang mungkin dia masih belepotan, yang teknik public speaking-nya juga pas-pasan, yang wawasannya juga mungkin nggak luas, milikilah tetap kerendahan hati. Karena dia tetaplah seorang yang mendapatkan otoritas Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Dengerin kebenarannya, renungin kebenarannya, dan praktekkan kebenarannya. Itu saja sih ingin saya ingatkan, karena jujur hari-hari ini saya banyak temukan orang Kristen masih model seperti itu. Makanya nggak heran, walaupun sudah 2 tahun pandemi, ternyata itu tidak serta-merta bisa merubah pola pikir dan paradigma orang. Begitu keadaan sudah mulai pulih, mereka sudah mulai cari lagi mana yang pokoknya nyaman untuk dia. Ya nggak salah sih, silahkan. Tapi sekali lagi, coba renungkan sikap hati kita waktu dengar firman. Apakah kita haus dengar firman, terus kita renungkan, dan kemudian kita lakukan seperti jemaat di Berea, atau hanya menghabiskan waktu, apalagi zaman sekarang kan Bapak Ibu, mau tinggal dengerin khotbah yang bagus, silakan pilih dimanapun. Mau seharian dengerin di YouTube banyak khotbah-khotbah bagus, secara teknis, secara pengajaran. Tapi menjadi pertanyaan kita adalah apakah hidupmu sudah sesuai dengan firman yang kau dengar? Apakah kau renungkan firman dan kau lakukan firman? Itu yang jauh lebih penting. Karena bagus tidak bagusnya khotbah bukan soal teknisnya, tapi apakah kebenarannya engkau tangkap, kebenarannya engkau praktekkan dalam hidupmu. Itu khotbah yang bagus, Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin di antara Bapak Ibu yang lain mau tambahkan, silakan Bapak Ibu. Jadi jangan sibuk hanya mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan telinga. Siapapun yang menyampaikan kebenaran kepadamu, bahkan mungkin itu anakmu yang menegur engkau, kalau itu firman Tuhan, belajarlah taat. Jangan nunggu pendeta dari luar kota, luar negeri, apalagi luar planet. Wah, baru terkapar-kapar kalau khotbah altar call. Tapi sekali lagi, setiap hari kita bersyukur di Koramdeo, kita bisa belajar firman Tuhan sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Kok kalau nggak ada saya, Bapak Ibu bisa banyak diskusi. Apakah terlalu kuat hadiratnya? Oke, silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Yang membuat kami terus Tuhan mau bergerak Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang lain ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau menghapus setiap berhala-berhala yang menghalangi kami ya Tuhan, di
di mana supaya kebenaran-Mu bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapak, terima kasih buat Pak Ramli Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan Pak Dr. Ramli ya Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat. Tuhan pakai Pak Dr. Ramli lebih lagi ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu dimanapun Tuhan pakai ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan juga kedua anaknya ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pak Dr. Ramli ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati kami. Dan juga Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan terus memberikan kami solusi jalan keluar dalam permasalahan hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus percaya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa buat kesehatan Ibu dari Mama Caci ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberikan kesehatan, Tuhan terus memulihkan setiap organ-organ tubuhnya yang sakit ya Tuhan. Biarlah kami serahkan Mama Ibu Cacia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Bu Cacia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus pulihkan bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan membawa bangsa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, supaya bangsa kami ini juga menjadi bangsa yang dipenuhi dengan sukacita-Mu, dengan damai sejahtera-Mu, dan juga dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa kami juga Tuhan diberikan keamanan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan keamanan atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati presiden kami. Tuhan terus taruh hikmat-Mu untuk membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada presiden kami juga ya Bapa. Dan juga segala PNS yang ada di bangsa kami Indonesia ini juga Tuhan berkati semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami telah diberkati dengan penyembahan, dengan setiap doa yang kami naikkan, bahkan sharing firman yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Ajar kami terus untuk tetap konsisten, setia, memberitakan Injil dimanapun kami berada, mencek kemurnian hati kami, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu haus akan kebenaran, bukan sekedar apa yang ingin kami dengar Tuhan. Biarlah kami mencari kebenaran dan kami boleh bertemu dengan kebenaran yang selalu memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Kami akan beraktivitas di dalam kehidupan kami, oleh karena itu pada pagi ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau andalkan Engkau, kami hanya berharap kepada Engkau. Biarlah Engkau ya Tuhan yang membuat kami boleh berhasil dalam setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam pelayanan kami, bahkan ladang dan kebun kami, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan dan hikmat kami. Kami mau terima berkat-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.